Baik, shalom buat sahabat Yosua dimanapun berada. Kembali lagi kita pada pembelajaran. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita mau bahas bersama-sama tentang 4 hal penting yang harus dipahami orang Kristen mengenai iman. Nah, 4 hal penting yang harus kita pahami sebagai orang Kristen mengenai iman ini. Apa saja sih sebenarnya? Kadangkala kita hanya tahu untuk menyebutkan bahwa kita beriman kepada Allah, tetapi kita kurang memahami sebenarnya iman itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama lihat ada 4 hal yang harus kita pahami benar tentang iman itu sendiri. Baik, yang pertama kita akan lihat bersama-sama bahwa iman itu adalah anugerah. Nah, iman adalah anugerah. Iman dianugerahkan oleh Tuhan ke dalam hati manusia, yang mana pertumbuhannya sangat bergantung pada hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Jadi iman berasal dari Tuhan yang timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Jadi iman adalah anugerah. Anugerah artinya sebuah pemberian yang cuma-cuma yang diberikan oleh Allah, di mana iman ini akan bertumbuh tergantung atau bergantung kepada bagaimana suatu hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan itu sendiri. Apakah hubungannya dengan Tuhan itu baik? Bagaimana membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan? Ya, tentunya mungkin melalui doa, melalui pujian, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui setiap karakter Allah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari, bahkan dalam banyak hal. Nah, semuanya tergantung dari pribadi kita. Apakah kita mau merespon iman itu sebagai anugerah pemberian Allah yang harus terus bertumbuh? Apakah kita hanya akan membiarkannya dengan begitu saja, sehingga membuat kita tidak bisa mengenal secara pribadi siapakah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Jadi pada bagian yang pertama ini adalah iman adalah anugerah, pemberian Tuhan yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan ke dalam hati manusia, yang mana pertumbuhannya sangat bergantung kepada pribadi seseorang dengan Tuhan. Jadi iman berasal dari Tuhan yang timbul karena mendengarkan firman Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, yang mana dikatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, dan Allah itu tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita semua. Yang kedua, iman tidak pernah selesai. Nah, iman terus mengalami pertumbuhan seumur hidup kita. Bahkan semua peristiwa yang kita alami adalah proses pertumbuhan iman yang memelihara iman kepada Allah. Jadi memang iman tidak pernah selesai, sebab berproses seumur hidup sampai dia kembali menjemput kita. Nah, pemahaman yang kedua yang harus kita pahami tentang iman, bahwa iman itu tidak pernah selesai. Nah, iman itu akan terus berproses seumur hidup kita, sampai di mana nanti ketika sudah waktunya untuk dia datang kembali menjemput kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga sebagai upah dari iman yang sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang beriman kepada Allah. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 dikatakan di sana bahwa kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, jadi sini kita lihat bahwa segala peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini, jangan pernah kita berpikir negatif. Kita harus berpikir positif bahwa itu adalah proses pertumbuhan iman atau proses pendewasaan iman kita kepada Allah, untuk menjadikan kita pribadi yang semakin hari semakin teguh dalam iman kita kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Nah, ini adalah bagian yang kedua, yaitu iman tidak pernah selesai. Dengan proses kehidupan kita
yang kita alami setiap hari akan menjadikan iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bahwa iman mendatangkan hikmat dan iman adalah dasar. Nah, iman kepada Tuhan membawa seorang dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan karena mengenalnya. Dalam hubungan akrab dan intim inilah Allah akan mengaruniakan hikmat. Jadi iman itu akan mendatangkan hikmat. Ketika kita beriman kepada Allah, percayalah bahwa Allah itu adalah sumber hikmat, seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa dalam segala hal Allah akan mengaruniakan kita hikmat. Dalam kita berkata-kata, dalam kita bertindak, dalam kita membuat satu keputusan, percayalah bahwa di sana akan ada hikmat Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kita, karena kita memiliki satu hubungan yang akrab dengan Dia, kita memiliki satu hubungan yang baik dengan Dia. Maka percayalah bahwa segala hikmat Tuhan akan Tuhan karuniakan kepada kita. Yang keempat, iman menyelamatkan. Iman kepada Kristus yang mendatangkan keselamatan. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku." Nah, yang keempat ini bahwa iman kepada Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita. Iman kepada Yesus yang akan membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Sebab dikatakan Yohanes 14 ayat 6 ini, Yesus berkata kepadanya, sebab hanya melalui Dialah jalan, Dialah kebenaran, dan Dialah hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui pribadi Yesus itu sendiri. Bahkan ketika kita pelajari firman Tuhan, nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab semua sudah digenapi tentang pribadi Yesus. Tinggal satu nubuatan yang belum digenapi, yaitu di mana Dia akan datang. Yesus Kristus akan datang pada hari penghakiman nanti. Dia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi seluruh umat manusia. Orang yang percaya kepadanya, mereka akan diselamatkan, dan orang yang tidak percaya kepadanya, mereka akan dihukum. Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, ini hanyalah salah satu contoh tokoh Alkitab di mana Henokh dalam kesetiaannya, di mana Henokh dalam ketekunannya, di mana Henokh dalam pengabdiannya kepada Allah, dia mendapatkan karunia di mana dia diangkat oleh Allah dan dia tidak mengalami kematian. Nah, oleh sebab itu bahwa dalam 4 proses iman ini kita mengambil satu kesimpulan bahwa berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Yesus Kristus, maka Dia akan memberikan kehidupan kita, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi iman itu akan menyelamatkan kita ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati manusia percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut manusia mengaku dan diselamatkan. Baik siapapun yang sudah mendengarkan tentang video pembelajaran ini, di mana kita sudah membahas bersama-sama tentang iman adalah anugerah. Iman itu tidak pernah selesai. Iman itu mendatangkan hikmat, dan iman adalah dasar, dan iman itu menyelamatkan. Maka percayalah, ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita mengaku dengan mulut kita, maka firman Tuhan berkata, kita akan menerima anugerah keselamatan itu. Dengan hati manusia percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut manusia mengaku dan diselamatkan. Terima kasih, semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.